Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat, soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Untuk materi hari ini, KD hormati dan sayangi orang tua dan guru. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah keharmonisan di dalam keluarga. Gambar yang kedua adalah seorang anak sedang mencium tangan ayahnya. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Seorang anak sedang sungkem kepada ibunya. Perhatikan peristiwa berikut dan renungkan. Setiap hari ketika mau berangkat ke sekolah, ibu adalah orang pertama yang selalu membangunkan pagi kalian. Kemudian menyiapkan sarapan pagi, tak kenal lelah ibu memenuhi keperluan kalian sehari-hari. Tetapi apa yang terjadi? Tidak jarang anak-anak yang sering kali membantah perintah orang tua. Padahal perintahnya itu benar. Dan tidak ada ibu yang sakit hati melihat ulah anaknya yang sering kali melawan. Bahkan ibu tidak pernah dendam. Inilah mulianya hati seorang ibu. Bagaimanakah kamu melihat peranan ibu dalam keluarga? Baik dari sisi sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, meskipun agak sedikit berbeda peranan dengan seorang ibu, ayah juga punya tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia pergi pagi, pulang sore, hanya sekedar memenuhi dan mencari nafkah dan memenuhi kewajiban seorang kepala rumah tangga. Dia juga tidak tahu waktunya habis hanya karena bekerja. Harus segera menyelesaikan dan tiba-tiba bapak mendengar cerita menyakitkan. Anaknya di sekolah melakukan pelanggaran dan akan dikeluarkan. Bagaimanakah tanggapanmu ketika kamu nanti menjadi seorang ayah? Hormat dan patuh kepada orang tua. Betapa mulianya ya nak perilaku orang tua terhadap anak-anaknya. Sungguh tidak berlebihan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Namun demikian, seringkali kita saksikan melalui media sosial atau apapun betapa sadisnya seorang anak tega menyiksa kedua orang tuanya. Kejamnya seorang anak membunuh orang tuanya. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra 23-24 tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ayat yang lain yang masih berhubungan terhadap dalam Quran Surat Al-Luqman 14-15. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tua pada setiap keinginan dan kegiatan karena restu Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan dalam kegiatan ujian ataupun menghadapi penilaian ulangan harian atau penilaian semester, jangan lupa untuk memohon atau meminta doa restu kepada orang tua. Karena disebabkan restu orang tua, orang yang berbakti kepada orang tua akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang anak yang mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tua. Hikmah berbakti kepada orang tua. Tentu saja kita harus tahu dan wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru, bukan tanpa alasan. Penjelasan berikut merupakan alasan betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua dan guru. Hikmahnya di antara lain, yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho. Ketiga,
Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dan amal saleh tersebut. Keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umur. Kemudian yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan mendidik kita, sehingga menjadi anak yang pintar, cerdas, mengerti, dan dewasa. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya, yang pernah mendidik pada masa dahulu. Guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Cara menghormati guru. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Cara memperlihatkan penghormatan terhadap guru bagaimanakah? Yang pertama, mereka rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Kedua, mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya, seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakit dan hanya mengikuti arahan seorang dokter pakar yang mahir. Kemudian yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan ta'zim. Itu adalah seperti memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini akan lebih membantu kalian dan membimbing untuk mempercepat manfaat dari apa yang disampaikan guru kalian. Hikmah dari menghormati guru adalah yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan mendapatkan berkah dalam kehidupan kita. Kemudian akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Kemudian ilmu yang diperoleh dari guru akan banyak manfaat bagi orang lain. Akan selalu didoakan oleh guru, akan membawa berkah dan memudahkan urusannya. Kemudian dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Cara berbakti kepada orang tua. Bagaimanakah cara kalian untuk menghormati orang tua? Berikut cara menghargai atau berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Kemudian, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apabila jika keduanya sudah tua dan pikun. Kemudian, tiga, merendahkan diri. Kasih sayang, berkata halus dan sopan serta mendoakan keduanya. Keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Masih ingatkah kalian? Masih kecil, orang tua merawat kalian dengan sepenuh hati, apalagi seorang ibu. Meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Kemudian yang terakhir, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya, anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Tanpa sengaja kadang orang tua menyakiti anaknya kemudian berbuat sesuatu yang bisa kalian bersedih. Jangan sesekali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan keduanya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi hingga orang tua itu meridhoinya. Kemudian, bagaimanakah cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Yang pertama,
merawat jenazah dengan cara memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, seperti utang piutang, perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Kemudian, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Yang selanjutnya, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintis atau menepati janji kedua ibu bapaknya. Contoh, misalkan orang tua kalian ingin kalian sukses, kemudian menjadi anak yang punya perilaku yang baik, berbudi pekerti yang baik, kemudian ingin melanjutkan usaha ataupun sebagainya, sebaiknya kalian harus mengikuti apa yang beliau katakan. Kemudian yang terakhir, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. Cara berbakti kepada guru, yang pertama, menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya. Ketika guru menjelaskan, kalian harus mendengarkan baik-baik. Kemudian, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Jika punya ilmu, jangan dipendam saja, tetapi tularkan virus positif ilmu kalian kepada teman-teman atau kepada siapa saja. Kemudian yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Kemudian yang keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Kelima, murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlaknya, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. Kemudian, murid harus juga mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Percaya ya nak ya, orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati gurunya. Kemudian, menghormati dan selalu mengenangkan meskipun sudah wafat. Bersifat sabar terhadap perilaku kasarnya atau akhlak buruk guru. Hendaknya selalu berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Tentu kalian harus lebih memahami dan memperhatikan bagaimana bisa berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Karena jika kalian mempunyai sikap atau perilaku yang baik, insya Allah Bapak Ibu guru kalian akan menyayangi kalian dan mencintai seperti anaknya sendiri. Kemudian tugas untuk hari ini ada 5 soal dan pilih 3 soal saja. Berikut sudah Ibu cantumkan ya pertanyaannya, masih berkaitan dengan materi hari ini. Dan demikianlah anak-anakku sekalian untuk materi hari ini, tolong dipelajari kembali. Kemudian bisa merangkum secara singkat saja yang sudah Ibu berikan PPT hari ini. Nanti Ibu cantumkan PPT dan materi yang lebih lengkap lagi ada buku paket atau buku unduhan yang sudah Ibu unduh. Baik anak-anak Ibu sekalian, jangan lupa untuk hari ini tetap bersyukur dan ucapkan terima kasih kepada ayah ibumu atau orang tuamu. Ibu akhiri, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.